Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan yang sudah menyegarkan kami kembali dan kami akan bersama merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 35 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi ke penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan damai." Namun Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di depan umum, lalu menjebloskan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas, warga negara Roma, takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Setelah bertemu dengan saudara-saudara seiman di situ dan memberi penghiburan, berangkatlah mereka. Demikianlah bacaan firman pagi hari ini, dan saya akan mengambil tema tantangan tidak menjadi penghalang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita tidak selalu mengalami hal yang baik dan menyenangkan, betul ya? Ada kalanya kita mengalami ketidakadilan, penderitaan, tekanan-tekanan dari orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, ketika kita mengalaminya, janganlah khawatir. Nah, Paulus dan Silas pernah juga mengalaminya, yaitu ketika mereka di dalam pelayanannya dan ketika mereka memberitakan Injil, mereka ditangkap dan dijebloskan di dalam penjara di Filipi tanpa diadili. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang dengan setia melayani Tuhan. Nah, ketika terjadi gempa berat atau gempa yang hebat itu membuat pintu-pintu penjara terbuka yang sebenarnya memberi kesempatan buat Paulus dan Silas untuk mereka bisa kabur dari penjara itu. Tapi mereka tenang. Mereka tidak kabur begitu ya, bahkan dapat menolong kepala penjara yang ketakutan dan yang akan bunuh diri, yang mengira bahwa Paulus dan Silas yang harus dijaganya, harus dikawalnya, kabur. Nah, membuat kepala penjara pada waktu itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui penginjilan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Nah, mendengar berita tentang Paulus dan Silas yang tidak melarikan diri, maka pembesar-pembesar kota dan para pejabat kota menyuruh kepala penjara agar melepaskan Paulus dan Silas. Nah, ketika hal ini disampaikan kepada Paulus dan Silas, maka Paulus berkata kepada mereka demikian, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri." Nah, mendengar penjelasan atau pernyataan dan permintaan Paulus, maka para pembesar kota menjadi takut. Mereka segera membebaskan Paulus dan Silas sambil meminta maaf sebelum Paulus dan Silas meninggalkan kota Filipi, lalu mereka menyempatkan diri singgah di rumah Lydia, yaitu untuk apa? Untuk memberikan penghiburan kepada mereka dan sekaligus menyampaikan salam perpisahan kepada jemaat yang sedang berkumpul di rumah Lydia. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa bagi Paulus dan Silas, tantangan ataupun penderitaan bukan menjadi penghalang untuk terus mereka melayani Tuhan dalam pemberitaan Injil.
karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Hal ini terbukti yang pertama yaitu ketika terjadi gempa yang hebat, dimaksudkan untuk membela para tawanan yaitu Paulus dan Silas bisa keluar dari penjara ya karena gempa yang hebat itu. Lalu yang kedua yaitu Tuhan membuat Paulus dan Silas mendapatkan rahmat dari semua orang yang menawannya, mereka yang kemungkinan ingin untuk lebih berniat jahat kepada Paulus dan Silas, tetapi Tuhan membalikkan hati mereka justru untuk melepaskan Paulus dan Silas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Paulus dan Silas ini mengingatkan kita supaya ketika kita menghadapi tekanan, kesulitan, penderitaan, atau ketidakadilan, janganlah ini semua menjadi penghalang untuk kita terus melayani Tuhan dan berhenti melayani Tuhan. Tetapi mari kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan selalu menyertai kita di tengah segala macam kesulitan-kesulitan yang ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu percayalah pada pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun banyak masalah, tetaplah semangat melayani dan memberitakan Injil supaya banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kembali kami diingatkan bahwa di dalam kehidupan kami tidak selalu semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Ada kesulitan-kesulitan, ada tantangan-tantangan, ada ketidakadilan di dalam hidup ini. Tetapi biarlah itu semua tidak menjadi penghalang bagi kami untuk terus semangat di dalam melayani Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami semua. Kami saat ini juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan yang berat, biarlah Tuhan yang melawat mereka. Mereka yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan yang akan membuka jalan untuk mencukupkan kehidupan mereka. Mereka yang sedang bergumul dalam masalah keluarga, Tuhan yang akan menolong supaya masalah keluarga dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.